Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel gua. Di video ini gua akan ngebongkar nih berapa sih penghasilan per bulan YouTuber pemula modal handphone channel otomotif. Dan juga kita akan membahas nih bagaimana sih cara dia bisa mengembangkan channelnya serta tips dan triknya. Jadi channel yang akan gua review kali ini adalah channel Bang Kosen. Ini adalah channel otomotif yang fokus membahas tentang pembuatan ban. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih guys ke kalian. Jadi sekitar seminggu yang lalu gue itu di email nih sama Bang Kosen. Bang Kosen bilang dia itu pengen channelnya itu gua review dan dia itu pengen penghasilan dia itu gua bongkar guys. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia itu pengen memberikan semangat nih kepada YouTuber pemula apalagi yang menggunakan handphone. Karena Bang Kosen ini dalam setiap dia membuat video, dalam dia nge-tag videonya, bahkan dalam dia berbicara, dia itu murni hanya menggunakan handphone doang guys, dan dia bisa sukses. Jadi buat kalian yang menggunakan handphone, kalian tuh jangan pernah patah semangat untuk menjadi seorang YouTuber, karena banyak kok YouTuber besar yang sukses hanya menggunakan handphone aja. Pokoknya jangan pernah patah semangat dan terus berkarya di YouTube. Oke, langsung kita mulai aja guys videonya. Oke guys, sekarang gue udah ada di channelnya Bang Kosen. Nah, channel ini itu membahas tentang pembuatan ban. Nah, channel ini baru berkarya di YouTube tuh baru 4 bulan ya guys. Dan dia udah bisa mendapatkan 26.000 subscriber dan dia bisa mendapatkan jutaan views. Dan di sini kita coba lihat salah satu videonya dia ya guys. Nah, kita lihat yang ini aja nih. Kita lihat videonya yang eksperimen membuat ban motor warna putih. Nah, untuk yang pertama saya mohon maaf bila mana video saya itu bercampur dengan bahasa Jawa dikarenakan ya memang logat saya seperti ini. Nanti saya akan kasih subtitle di bagian bawah ini agar kalian semua paham jika ada kata-kata saya yang menggunakan bahasa Jawa. Nah guys, kalian bisa perhatiin di sini kan. Dia itu kalau mau nge-shoot video, dia itu hanya menggunakan handphone aja. Dan juga untuk audionya dia tuh juga ngerekam dari handphone juga guys. Jadi kayak gitu. Jadi dia sama sekali nggak menggunakan kamera. Bahkan untuk ngedit videonya dia tuh juga menggunakan handphone. Pokoknya semuanya tuh pure menggunakan handphone. Dan di sini gue tuh pengen ngasih tips nih guys ke kalian. Jadi Bang Kosen itu dia bilang dia itu kalau ngomong bahasa Indonesia itu dia campur nih guys sama bahasa Jawa. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut biasanya dia itu menggunakan subtitle. Dan buat kalian kalau misalnya kalian itu pengen video kalian itu ditonton sama orang luar negeri atau permisalan kalian tuh punya permasalahan seperti Bang Kosen, kalian tuh wajib ya guys, kalian tuh wajib menggunakan subtitle. Karena subtitle itu benar-benar sangat membantu. Dan gue nanyakan ke Bang Kosen, kira-kira dengan adanya subtitle itu berguna banget gak sih Bang buat channel lu, buat perkembangan channel lu? Dan kata dia itu benar-benar berguna banget guys gitu. Karena adanya subtitle, orang-orang itu mau menonton videonya dia gitu. Dan juga bukan orang Indonesia aja guys, tapi orang luar negeri pun juga menonton videonya dia gitu. Karena kalian bisa lihat di sini subtitlenya itu ada banyak guys gitu. Kalian tuh bisa milih subtitle pakai bahasa Inggris juga. Dan kalau kalian itu nggak tahu cara bikin subtitle itu kayak gimana, kalian tuh tinggal buka YouTube Studio kalian. Habis itu kalian klik video kalian. Habis itu ntar kalian tinggal ke subtitle aja. Habis itu kalian tulis sendiri nih. Ntar tinggal kalian masukin dan cocokin aja. Jadi kayak gitu untuk membuat sebuah subtitle. Dan di sini ada hal penting lagi yang pengen gua kasih tahu ke kalian guys. Jadi faktor lain kenapa channelnya itu bisa melejit, kenapa viewsnya itu bisa jutaan, karena dia itu membahas tentang ban vulkanisir. Jadi kalau kata Bang Kosen, YouTuber yang membahas tentang ban vulkanisir itu belum ada awalnya kan. Nah jadi karena itu belum ada, dia itu bikin video tentang membahas ban vulkanisir. Nah karena itu langka, jadinya banyak banget orang yang nonton dan dia mendapatkan jutaan views dari situ. Alasan kenapa dia bisa bikin tentang ban vulkanisir itu karena dia itu punya temen nih guys. Dia itu punya teman yang bekerja di sebuah pabrik yang membuat ban seperti itu. Nah jadinya dia manfaatin momen itu. Sekitar 4 bulan yang lalu subscriber gue tuh pernah ngomong guys, pernah curhat lah gitu ke gue. Dia itu bilang, Bang, gue tuh pengen banget jadi YouTuber, tapi pekerjaan gue tuh cuma supir ambulan aja. Bisa gak sih gue jadi YouTuber? Nah pas dia ngomong gitu gue langsung bilang, Mas, itu lu harus manfaatin momen itu dengan sangat baik gitu. Jadi kalau lu jadi supir ambulan, kenapa lu gak bikin sebuah channel terus ngomongin ngomongin tentang mistis-mistis gitu. Selama lu jadi supir ambulan, kira-kira mistisnya apa aja. Nah awalnya kan dia gak pede, yaudah terus dia bikin kontennya. Nah setelah dia bikin kontennya, ternyata banyak yang suka dan viewsnya meledak. Jadi kalau kalian tuh punya kebiasaan apapun, kalian bikin aja channel YouTube guys, dan gak usah malu gitu. Kalau kalian tuh bisa ngomong bahasa Inggris, kalian bikin aja tutorial gimana cara bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian itu bisa masak, kalian
bikin aja konten masak guys gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bersaing di YouTube. Yang penting tuh kita nyoba dulu gitu. Dan di sini gue udah nanya guys ke Bang Kosen, kira-kira ada tips gak sih kalau misalnya kita itu mau jadi seorang YouTuber otomotif. Jadi kalau kata Bang Kosen, kalau kalian itu mau jadi YouTuber, apalagi YouTuber otomotif, kalian itu harus paham dulu dengan materi yang akan kalian sampaikan gitu. Kalau kalian itu mau jadi YouTuber review mobil, kalian tuh harus paham dulu guys tentang mobil itu seperti apa, komponennya seperti apa. Karena kalau kata Bang Kosen, penonton itu bisa ngelihat kira-kira ini orang beneran tahu atau enggak sih gitu tentang motor atau mobil gitu. Kalau misalnya dia beneran tahu, maka penonton tuh akan suka gitu guys dengan kalian. Dan juga di sini gue pengen ngasih tahu nih guys, sesuatu yang penting banget buat kalian. Coba kita nonton videonya Bang Kosen lagi ya. Untuk proses pengerokannya ini sudah saya videokan di beberapa video saya yang terdahulu. Silahkan dilihat saja proses pengerokannya. Nah, jadi di sini guys, kalau kalian perhatiin, jadi kalau kalian tuh pengen cepet jadi YouTuber, kalian tuh harus punya yang namanya personal branding gitu. Jadi kan banyak nih orang-orang yang ngebahas tentang otomotif tapi dia tuh serius banget kan ngebahasnya. Nah, kalau Bang Kosen dia itu ngebahas otomotif tapi dia itu dicampur dengan komedi guys gitu. Jadi penontonnya itu pada suka dengan kontennya Bang Kosen gitu. Jadi banyak dari penontonnya Bang Kosen tuh bilang, Bang Kosen terserah mau upload video tentang apa, karena gue itu suka nontonin video lu bang. Gue tuh suka denger cara lu berbicara gitu, karena menghibur dan gue senang nontonnya gitu. Dan itu adalah hal penting kalau kalian mau jadi YouTuber guys. Jadi kalau kalian itu punya personal branding, itu kalian tuh punya guys namanya penonton setia gitu. Jadi misalnya kalian tuh awalnya upload tentang otomotif nih, tahu-tahu kalian tuh malah upload tentang vlog. Nah itu tetap ada yang nonton guys kalau kalian itu punya penonton setia. Kenapa penonton setia itu mau nontonin video kalian? Karena dia itu udah nyaman guys dengan pembawaan kalian gitu. Makanya personal branding itu penting banget di YouTube. Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke data analisis channel Bang Kosen. Oke guys, sekarang gue udah ada di data analisis channelnya Bang Kosen. Gue di sini mau memberikan disclaimer dulu. Jadi gue itu diberikan akses oleh Bang Kosen untuk melihat data analisis channelnya dia gitu. Dan gue udah nanya ke dia, kira-kira apa aja sih yang gak boleh gue bahas di data analisis ini? Kalau kata Bang Kosen sih terserah mas, lu itu mau bahas apa aja. Tapi di sini kita akan bahas penghasilan dia, CPM dan RPM dia, serta traffic source-nya dia ya guys. Oke, kita lihat traffic source-nya dulu guys. Jadi di sini Bang Kosen itu mendapatkan 20 juta tayang dan mendapatkan 4,6 CTR gitu. Jadi semakin besar tayangan, semakin kecil CTR-nya guys, dan itu normal di YouTube. Nah, gue itu sering bilang kan ke kalian, kalau misalnya tayangan kalian ini masih di bawah 100.000, kalian itu harus bisa bikin CTR kalian itu tinggi atau klik rasio tayang kalian itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah 100.000 ya minimal kalian itu bisa bikin 10% atau 20% lah guys gitu. Cara biar bisa tinggi gimana? Kalian itu pertama harus bikin judul yang bagus, kalian tuh harus bikin thumbnail yang bagus guys. Jadi kalau misalnya orang ngeklik video kalian, nanti CTR itu naik, jadi kayak gitu. Dan di sini kalian bisa lihat nih guys, di sini dia 90% YouTube merekomendasikan video Anda gitu. Jadi maksudnya apa sih YouTube merekomendasikan video Anda? Jadi kalau misalnya kalian buka youtube.com, nanti ada videonya Bang Kosen guys. Ntar orang tuh ngeklik videonya Bang Kosen, jadi kayak gitu. Nah di sini kalian lihat ya, di sini fitur jelajahnya tuh tinggi banget kan. Nah untuk masalah ini lagi, kalau misalnya ini itu di bawah 50%, itu berarti ada yang salah guys sama channel kalian gitu. Jadi channel kalian tuh harus diperbaiki, entah thumbnailnya, entah judulnya, atau kualitas dari videonya. Jadi kayak gitu. Di sini rekomendasi video dia pun tinggi guys, dan di sini rata-rata durasi tontonnya pun sangat tinggi. Dan di sini penelusuran paling besar adalah vulkanisir ban motor. Jadi gitu. Jadi kalau kalian itu udah dikasih saran nih guys sama YouTube, di sini kan Bang Kosen dikasih saran tuh vulkanisir ban motor itu yang paling banyak dicari kan. Nah, kalau dia itu ngupload vulkanisir lagi atau tentang ban Erko, itu nanti views juga banyak guys. Jadi kayak gitu. Sama aja kayak di channel gua. Kalau di channel gua, di sini tuh gua tulisannya banyak banget, tulisan YouTuber pemula. Makanya gua upload konten untuk YouTuber pemula dan views gua pun banyak. Jadi salah satu kunci sukses agar channel kita itu bisa melejit, kita itu harus bisa memanfaatkan dari penelusuran YouTube itu guys. Jadi kayak gitu. Di sini penghasilannya Bang Kosen adalah 11 juta rupiah guys, dan itu besar banget loh. Dan RPM Bang Kosen adalah 7.266. Jadi kalau dia mendapatkan 1000 views, dia itu akan mendapatkan bayaran sebesar 7.266 guys gitu. Dan 7.266 kalau kita kurs ke dolar itu adalah 0,5 gitu. Jadi RPM dari channel Bang Kosen itu adalah 0,5 dolar gitu. Nah kan gue pernah bilang ya guys, kalau konten tutorial kayak gue itu dapat RPM-nya adalah 1 dolar per 1000 video. Jadi kayak gitu. Jadi RPM itu beda-beda guys, tergantung konten kalian gitu. Dan di sini kita lihat nih guys, kira-kira berapa sih pendapatan untuk 1 juta views itu kalau dari YouTube untuk konten otomotif. Nah di sini kita lihat ya, ini adalah video Bang Kosen saat dia mendapatkan 1 juta views. Nah
Kita lihat di sini. Nah, di sini dia mendapatkan 1,1 juta views kan. Nah, di sini jam tayang dia tuh 84.000 dan dia mendapatkan uang 8 juta rupiah. Dan kenaikan subscriber dia itu adalah 11.000. Jadi kalau konten otomotif Bang Kosen itu kalau mendapatkan 1 juta views, maka dia akan mendapatkan uang segini guys. Jadi kayak gitu, enak banget kan guys. Dan gue di sini pengen ngasih tahu keuntungan apa lagi kalau kalian itu menjadi seorang YouTuber. Nah, kata Bang Kosen, saat dia membahas tentang ban vulkanisir, dia itu penjualannya naik 4 kali lipat guys daripada biasanya. Jadi rame banget yang pesan di tokonya dia. Dan juga dia itu diundang rapat di salah satu pabrik ban besar di Indonesia guys. Jadi enak banget keuntungannya kan kalau kalian itu menjadi seorang YouTuber. Jadi sebenarnya alasan gue kenapa gue bahas kayak gini karena gue pengen ngasih motivasi guys ke kalian gitu. Kalian tuh jangan pernah takut gitu jadi YouTuber. Karena banyak banget yang DM gue, yang email gue, dan banyak yang komentar di video gue itu kalian tuh masih banyak banget yang takut menjadi seorang YouTuber. Takut salah ngomong, takut video jelek, takut banyak yang gak suka. Nah, saran gue kalian tuh coba dulu guys. Karena saat kalian nyoba pasti video pertama kalian itu jelek gitu. Nah, kalian lihat deh di video gue, di video pertama gue. Di video pertama gue itu gue ngomong review film dan itu hancur banget guys. Itu tahun 2019 tuh hancur banget. Gue ngedit video belum bisa, gue suara masih gak jelas kemana-mana, dan juga gue masih gemeteran di depan kamera. Tapi semenjak gue rajin upload, lama-lama tuh gue udah terbiasa gitu. Jadinya gue bisa memperbaiki kesalahan gue yang lama gitu. Nah, buat kalian yang masih takut jadi YouTuber, saran gue kalian tuh coba dulu upload video. Nah, ntar semakin lama itu nanti video kalian tuh semakin bagus dan berkembang gitu guys. Jadi itu adalah saran yang bisa gue berikan. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Oke, makasih semua, dadah.